Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin kami dari Tajus Biologi 1 Angkatan 2021. Saya Eka Firawati. Dan saya Karisma. Saya Suci Nurul Hidayah. Kan inovasi media pembelajaran dari kelompok kami yaitu diorama daur biogeokimia. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu bahannya dakron, kardus, pewarna makanan, kertas origami, kertas manila, triplek, lem, lilin, dan paku. Kemudian untuk alatnya ada palu dan gunting. Nah, ornamen yang dibutuhkan itu seperti hewan, gunung, awan, air, serta organisme yang lainnya. Langkah-langkah pembuatannya itu meliputi menyiapkan ornamennya terlebih dahulu, kemudian membuat box diorama, lalu menata ornamen. Daur biogeokimia atau daur organik dan daur anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Berikut ini merupakan salah satu daur biogeokimia, yaitu siklus air atau bisa disebut juga sebagai siklus hidrologi, yang dimana siklus ini menggambarkan adanya pergerakan dari molekul H2O yang dimulai di atmosfer hingga kembali lagi ke bumi atau sebaliknya. Siklus ini tidak pernah berhenti dan akan membentuk serangkaian melingkar perjalanan dari molekul air. Peristiwa yang ada dalam siklus air yaitu peristiwa evaporasi, peristiwa kondensasi, peristiwa presipitasi, dan peristiwa transpirasi. Berikut ini adalah daur sulfur. Daur sulfur dimulai dari atmosfer sebagian besar hadir dalam bentuk SO2 atau gas sulfur dioksida. Selain itu, dalam bentuk sulfur dioksida, unsur sulfur juga terdapat di atmosfer dalam bentuk gas H2S atau hidrogen sulfida. Sulfur terbawa air hujan. Sulfur dalam atmosfer kemudian dapat terbawa oleh air hujan. Air hujan yang mengandung asam sulfat lemah tersebut kemudian turun ke permukaan bumi. Sulfur masuk ke dalam rantai makanan. Setelah sampai di permukaan terestrial dan akuatik bumi, sulfur berada dalam bentuk sulfat. Sulfat kemudian diserap oleh tanaman, kemudian dimakan oleh hewan dan manusia. Dalam proses makan-memakan tersebut, unsur sulfat terus berpindah dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian sulfur direduksi oleh bakteri. Makhluk hidup mengonsumsi sulfur semasa hidupnya. Saat makhluk hidup mati, sisa-sisa bahan organik tubuhnya masih mengandung unsur sulfur. Unsur sulfur tersebut kemudian direduksi oleh bakteri agar dapat kembali ke alam. Contoh bakteri pereduksi sulfat adalah Desulfuromonas dan bakteri domain archaea. Berikut ini adalah siklus karbon dan oksigen.
karbon yang berada di alam terus mengalami siklus yang menyebabkan karbon mengalami pertukaran antar satu reservoir dengan reservoir lainnya. Reservoir adalah tempat karbon terakumulasi dengan bentuk stok karbon. Stok karbon ini akan menetap selama kurun waktu tertentu. Reservoir atmosfer dan hidrosfer adalah reservoir utama dalam sistem siklus karbon. Reservoir ini juga melibatkan fitoplankton. Nah, untuk siklus karbon di sini pengeluaran dari senyawa karbon itu sendiri ada pada pabrik, kemudian dari hewan-hewan yang mengeluarkan karbon dioksida. Kedua adalah siklus oksigen. Siklus oksigen merupakan siklus yang melibatkan biosfer. Siklus ini menggambarkan proses pertukaran dari oksigen dalam bentuk gas O2 yang terdapat di atmosfer dan oksigen yang terikat secara kimia dalam karbon dioksida dan H2O dan juga dari bahan-bahan organik lainnya. Terdapat beberapa komponen yang berperan dalam siklus oksigen, diantaranya di sini ada tanaman, air yaitu di lautan, dan beberapa organisme seperti hewan herbivora kelinci. Tanaman dapat menggunakan bantuan sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dalam proses fotosintesis. Kemudian tanaman menerima dan menggabungkan dengan air, setelah itu dibuat molekul gula dan oksigen. Melalui proses metabolisme oksigen seperti hewan atau manusia. Molekul gula dan udara digunakan dan terurai kemudian menjadi karbon dioksida kembali. Alasan mengapa memilih materi daur biogeokimia karena materi daur biogeokimia merupakan salah satu materi yang sulit untuk dipahami karena di dalamnya melibatkan beberapa proses kimia dan biologi, sehingga itu diperlukan media pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk memahami daur biogeokimia. Keunikan dari diorama yang kami buat, salah satunya yaitu kami menggunakan bahan bekas untuk membuat kerangkanya. Kemudian efek 3D dan cukup mudah dipahami.